Dokter, ini tidak mungkin kan, Dok? Dokter pasti bohong kan? Sepertinya aku tahu pelakunya. Pasti dia. Apa yang terjadi? Kenapa kalian menangis? Di mana Gracia? Itu... Gracia mati, Tante. Tolong jelaskan kenapa anak saya bisa mati. Jadi Tante, sebelum Gracia mati, kita ikut lomba dancer antar SMA. Sementara kita perform, tiba-tiba ada yang nembak Gracia dari atas. Kita semua juga nggak tahu siapa yang nembak Gracia. Hah? Apa? Saya sudah bilang lalu, jangan pernah ajak Gracia ikut dance-dance kayak gitu. Tapi kan Tante, ini lomba antar sekolah, kita harus ikut. Halah, bacot kamu. Mau antar sekolah kek, mau antar kabupaten kek, saya tidak peduli. Anak saya mati gara-gara kalian. Maaf ya Tante, kami gak nyuruh Gracia ikut. Dia sendiri yang mau ikut. Jangan salahkan kami. Kami juga tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Gigi taimu, saya tidak peduli. Semua ini salah kalian. Ini bukan sepenuhnya salah kita, Tante. Apa? Bukan salah kalian? Ini semua salah kalian. Kalian juga tidak peduli dengan anak saya. Hello, sadar diri Tante. Jadi selama ini Anda kemana? Anda tuh yang tidak peduli sama Gracia. Asalkan Tante tahu ya, waktu Gracia ditangkap sama bos mafia, siapa yang berjuang untuk mencari Gracia? Kita Tante, kita. Dan juga kebutuhan yang diperlukan Gracia semasa hidupnya, kami yang memberikan Tante, kami. Kurang jasa apa kami sama anak Tante? Kurang apa? Maafkan saya semua, maafkan saya telah menyalahkan kalian. Maafkan saya. Gracia, kenapa kakiku tidak bisa bergerak sama sekali? Gracia, tidak usah pedulikan aku. Tugas kamu sekarang cari Ibu Yanti yang tinggal di desa Wirabuana. Hanya dia yang tahu asal-usul keluarga kamu, Feli. Kamu harus ke sana besok. Aku mau pamit sama kamu, Feli. Aku pamit ya. Enggak, Gracia, Gracia. Itu mimpi. Vel, ayo kita ke pemakaman Gracia. Cepat lu siap-siap, Gi. Iya, bentar. Maafkan aku, Nak. Bangun, Nak. Bangun. Jangan tinggalkan ibu sendiri. Nenek sedih, cu. Ada yang meninggal. Laura, ini siapa sih yang meninggal? Ini kawanku, Nek. Namanya Gracia. Masa nenek lupa? Kasihan kamu, Grelisa. Kenapa kamu meninggal? Nenek jadi sedih. Namanya siapa tadi? Nenek lupa. Gracia, tolol. Wajar, nenek udah pikun, kan udah tua. Bacot lu anjing. 16 tahun yang lalu, ada seorang wanita yang sedang bersantai menunggu adiknya pulang. Semenjak orang tuaku meninggal dunia,
Hidupku terasa hancur lebur. Walaupun mereka sudah tiada, tapi aku harus menghidupi biaya adikku. Kak, aku dapat pekerjaan di kota sebagai resepsionis, Kak. Wah Dek, selamat ya, kamu sudah mendapatkan pekerjaan di kota. Adikku mendapatkan pekerjaan, sedangkan aku hanya menyusahkan dia saja. Jadi Kak, aku boleh gak kerja di kota? Iya boleh, jadi kapan kamu berangkatnya? Sekitar jam 4 sore sih Kak aku berangkatnya. Ya udah, kakak bantu kamu packing ya untuk berangkat nanti. Terus kakak gimana? Kakak gak mau ikut? Nanti kan aku punya gaji buat hidupin kita di kota. Gak apa-apa, kakak di sini aja. Kalau kakak ikut, terus siapa yang ngurus ladang kalau bukan kakak? Lagian rumah ini peninggalan orang tua kita. Ya, masa aku sendiri di kota? Mau gak mau kamu harus tetap ke kota, kan kamu kerja. Oke lah Kak, bantuin aku dong beres-beres. Ya udah, ayo. Setelah 2 hari, dia ditinggalkan adiknya ke kota untuk bekerja. Ada seseorang laki-laki menghampirinya. Permisi Nona, apakah kamu ingin saya kasih uang dengan cuma-cuma? Saya mau, Pak. Baiklah, apakah kita bisa membicarakan ini di dalam rumah Anda? Bisa kok, Pak. Bisa, ayo. Dasar wanita bodoh. Jadi, Pak, berapa nominal yang Anda mau kasih uang ke saya? Jadi Bu, tenggorokan saya agak seret. Apakah Anda bisa mengambilkan saya air minum? Tunggu sebentar ya. Bapak mau ngapain? Kamu pikir di dunia ini ada yang gratis? Semua ada harganya. Tuh uang kamu, saya taruh situ saja. Kalau begitu saya pulang dulu ya cantik. Aku menyesal telah menerima tawaran pria itu. Dasar ya, laki-laki brengsek, tidak mau bertanggung jawab. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku harus ke tempat itu. Sakit Bu, sakit. Aku udah gak kuat lagi. Sakit. Dikit lagi, dorong terus. Ayo, semangat. Akhirnya. Selamat ya Neng, bayinya kembar, cantik-cantik lagi. Buang saja anak itu. Salah satu dari anak itu akan membawa malapetaka dalam hidupku. Apa kau sudah gila? Kau menyuruhku untuk membuang anak ini? Apakah kamu tidak mempunyai otak? Sudah kubilang buang anak itu. Buang sekarang juga. Kau tidak boleh membuang anak ini. Mereka membutuhkan kamu.
membiarkan salah satu anak itu hidup. Hei, kamu harus membawa semua anakmu. Kamu mau pergi kemana? Kasihan sekali anak ini. Siapa yang akan mengadopsinya? Biar saya saja yang mengambil anak itu. Apakah kau yakin, Neng, ingin mengambil anak ini? Iya Bu, saya yakin. Baiklah Bu, saya akan membawa anak ini ke kota. Makasih ya, Neng. Ah, saya tidak menginginkan anak ini. Mana anak saya satu lagi? Saya akan membunuhnya. Apa kau sudah gila? Ingin membunuh darah dagingmu sendiri? Kalau kamu tidak mengambil anak ini, biar aku saja yang merawatnya. Bagus dong, silakan rawat anak ini dengan sesuka hatimu. Tenang saja nak, biar aku saja yang merawatmu. Jangan menangis. Aku beri kamu nama Aurel. "16 tahun kemudian, Aurel tumbuh menjadi remaja yang ceria dan berparas cantik. Aurel juga dikenal suka berkebun dan membantu neneknya. Nek, sebenarnya ibu dan saudara-saudara kandungku di mana? Kenapa mereka tidak pernah menjengukku di sini?" "Sebenarnya Cuk, kamu bukan cucu nenek, tapi aku mengadopsimu dari seorang wanita yang pernah melahirkan di rumahku. Dia ingin membuangmu, jadi nenek merawatmu. Sebenarnya kamu juga mempunyai kembaran, tapi sekarang aku tidak tahu kabarnya. Dia diadopsi oleh seorang wanita. Nenek pun tidak kenal wanita itu siapa. Maaf ya Cuk, aku baru memberitahumu." "Tidak masalah Nek, makasih ya nenek udah kasih tahu aku semuanya." "Mengapa ibu kandungku membuangku? Emangnya aku salah apa ya?" "Makasih ya semuanya sudah berkunjung ke rumah ini." Kalian siapa?" "Itu dia Aurel, dia baru pulang dari ladang." "Wow, mirip banget sama aku." "Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Terus kenapa wajah kamu mirip sama aku?" "Dia Feli, saudara kembarmu yang pernah nenek ceritakan ke kamu." Jadi kamu kembaran aku?" "Iya, aku kembaran kamu. Ayo ikut aku ke kota." "Aku kira aku tidak mempunyai saudara." Wah, mereka sangatlah mirip. Aku kira aku tidak mempunyai saudara di dunia ini. Aku dibuang oleh ibu. Tenang ya, sekarang ada aku. Ayo ikut aku ke kota. Aku tidak bisa meninggalkan nenek karena dia sudah merawatku dari kecil. Aku akan membawa nenek juga ke kota ya. Tenang aja. Makasih ya Vel, makasih.
kamu mau kemana, nak? Zi ada janji sama orang ketemu di suatu tempat. Ke suatu tempat? Ini ada hubungannya sama penembakan teman kamu itu? Iya, ini ada hubungannya sama penembakan teman aku itu. Kamu nanti pulang? Kemungkinan besar tidak. Zi mungkin nginap di rumah teman. Ya udah, kalau ada apa-apa telepon mama ya. Gak perlu kok, Mah. Aku bisa jaga diriku sendiri. Akhirnya kamu datang juga ya, Zi. Beritahu aku, kamu kan yang menembak Gracia waktu kami perform? Iya, aku yang menembaknya. Emangnya kenapa? Ngapain tangan lo kayak gitu? Berani lo sama gua? Kok diam? Jawab bangsat. Lo berani-beraninya ya nampar gue? Lo gak usah ngelawan gue bangsat. Rasain ini. Hebat juga ya lu. Mulai hari ini lo jangan gangguin teman-teman gue lagi. Rasain siapa suruh nendang gue. Tuh orang berani-beraninya nyerang dari belakang. Bi, sepertinya ada tamu. Bisa bantu bukain pintunya gak? Baik, Non. Nona Zi, ngapain datang ke sini malam-malam? Mau cari Nona Feli? Terus kenapa muka Non Zi jadi banyak luka-luka gitu? Iya, saya mau cari Feli. Ini hanya luka kecil, Bi. Tidak usah khawatir. Zi, muka lu ada memar. Kok bisa? Vel, aku boleh nginap gak di rumah lo sehari aja? Boleh kok Zi, tapi jawab dulu, kenapa muka lo bisa kayak gini? Cerita sama gua, ada yang mukulin lu? Di dalam aja ya aku ceritanya. Ya udah Zi, ayo masuk, sekalian aku obatin luka lo. Aku capek. Please, jangan kesini, please. Please. Gue harus chat Feli sebelum semuanya terlambat. Vel, lo ngerasa gak kalau kematian Gracia ada yang ganjal gitu loh? Sebenarnya gue ngerasa kayak gitu juga sih. Gue juga ngerasa Gracia itu belum mati. Gimana kita selidiki aja? Gue setuju, kita selidiki aja. Vel, aku mau ikut kamu. Aku juga mau ikut nyelidiki kematian teman kalian. Oke, kamu boleh ikut, tapi jangan macam-macam ya. Kamu di sana cuma liatin aja ya.
lepasin gue, lepasin. Gue gak punya salah ya sama lu, lepasin gak? Gue tuh capek diikat-ikat kayak gini. Oh, mau lepas ya? Oke, gue lepasin. Itu suara apa? Suaranya berasal di sana. Mending kalian berdua cek ke sana. Gue yang jaga di sini. Oke, lo di sini aja ya, Zi. Sorry ya lama karena ada urusan. Untung kalian datang. Ayo kita jaga di sini. Kita cuma bertiga. Feli sama Aurel di mana? Suaranya ada di dalam semak-semak ini. Astagfirullah, Anjir, bisa banget gila darahnya. kuyatnya. Dipenggal Astagfirullah, banyak cowok. banget. Vel, mending lo ke gudangnya sekarang. Kunci dari semua permainan ini ada di gudang itu. Oke, gue ke sana sekarang ya. Cepetan Vel, sebelum semuanya terlambat. Angkat tangan semuanya. Aduh, gudangnya di sebelah mana lagi? Sepertinya arahnya di sana. Gue harus ke sana. Duh, susah banget lagi dibuka pintu ini. Ini ruangan apa? Kok ada tempat tidur ya di ruangan seperti ini? Di sana sepertinya ada jalan. Ini pintu bawah tanah. Aku coba buka. Pintunya gak dikunci. Gua masuk aja lah. Ini ruangan seperti perpustakaan gak sih? Itu kotak apaan ya? Ini surat apa ya? Perjanjian perdagangan manusia. Ini rahasia besar. Tapi sepertinya bukan ini yang aku cari. Jadi selama ini Gracia bersaudara dengan Ningsih. Aku gak percaya. Ini pasti hanya rekayasa. Tidak, Feli. Ini tidak rekayasa. Siapa lo sebenarnya? Buka topeng lo. Baiklah, aku akan membuka topengku.